Bapak nyamar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Ya, saya sangat bersyukur sekali setelah mempelajari pembibitan dan hidroponik. Saya sangat termotivasi untuk melaksanakannya. Dan ini kegiatan ini sangat bagus untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Dan hidroponik ini sangat menghasilkan lebih banyak keuntungan, yaitu sayurannya itu sangat higienis dan menghasilkan untung yang lebih banyak dah. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum Merdeka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Dalam pembelajaran di luar kelas ini saya dapat banyak hal tentang penanaman bibit pohon dan tentang hidroponik. Karena kalau saya pembelajaran di kelas mulu saya bosan dan sering tertidur. Kalau saya di ruang lingkup seperti ini, saya bisa bertatapan langsung dengan pohonannya, tentang tanam-tanamannya, tentang sayur-sayuran yang sehat untuk tubuh. Nah, untuk di luar sana, untuk remaja-remaja Indonesia di luar sana, harus lebih banyak menanam pohon. Karena kalau petani kaya, Indonesia pasti jaya. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Jadi di sini saya banyak ambil pelajaran dari Mata Al Zaitun ini. Saya bersyukur sekali sekolah di Al Zaitun ini. Karena kenapa? Banyak pohon-pohon yang sangat dicari di dunia dan hampir punah. Ya terdapat di sini pohonnya. Terus yang kedua adalah hidroponik ini. Tanaman yang terdapat di air. Ya, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Hadza wallahu yarana wa yafza. Alhamdulillah. Assalamualaikum Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran yang saya telah pelajari pada hari ini. Saya telah mempelajari tentang tanaman hidroponik, tentang pembibitannya, penanamannya, dan juga cara pertumbuhannya, yaitu dari tentang tanaman sayuran kangkung, kedua selada, dan ketiga bayam. Itu saja yang saya berikan kesimpulan pada hari ini. Sekian, walhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk diberitahukan banyak sekali pohon-pohon di Indonesia. Seperti halnya dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari pohon-pohon yang sangat mahal batangnya. Di situ saya belajar bahwa Indonesia akan kaya akan alam dan lingkungannya. Namun masih banyak orang-orang yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Dan kemudian saya dilanjutkan untuk diberitahukan tentang hidroponik. Di hidroponik ini saya belajar banyak tentang perkembangbiakan tumbuhan seperti kangkung, pakcoy, dan bayam. Di situ saya diberitahu tentang perkembangbiakannya dari segi tempat dan secara tumbuhannya. Sekian dari saya, walhamdulillahirrahmanirrahim. Merdeka. Assalamualaikum Merdeka. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat belajar mengenai pepohonan yang ada di lingkungan Mata Al Zaitun. Nah, setelah tadi ada 2 mata pelajaran, yaitu mengenal pepohonan Al Zaitun, dan yang terakhir ini kita baru saja belajar tentang hidroponik. Nah, di sini untuk kita semua, alhamdulillah kita di sini masih bisa belajar tatap muka dan berkarya ya. Dan pesan saya di sini kita harus bersyukur walaupun kita tidak libur, tetapi kita terus bisa berkarya dan belajar. Nah, di sini saya segitu saja dari saya. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Dimas Firman Hakim. Saya ingin menyampaikan kepada
sedikit pendapat saya sangat bersyukur sekali ya setelah mempelajari dan mengetahui adanya hidroponik. Jadi semenjak saya belajar di alam ini, saya sangat baru tahu sekali hidroponik itu banyak bermanfaat ya untuk yang pertama untuk kesehatan kita, dan yang kedua juga bisa menjadi peluang bisnis bagi kita. Dengan pertama kita harus detail untuk merawat tanaman tersebut untuk menjadi yang lebih baik dan kesehatannya. Oke, sekian dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi saya akan menjelaskan atau mengasih kesimpulan atas pembelajaran di lingkungan pada hari ini. Jadi perlu diketahui bahwasannya banyak pohon-pohon yang tidak kita ketahui yang justru melunjak harganya atau mahal. Entah itu kayu hitam dari Papua, entah yang lain kayu dari Mantan. Dan yang lebih kita harus perhatikan yakni Indonesia tidak pernah atau jarang sekali memiliki tanaman atau tanaman-tanaman sayur yang istilahnya tidak bagus atau tidak bermutu. Jadi bagaimana cara menghasilkan sayuran yang manfaatnya banyak, berkualitas, selalu segar, yakni ada di belakang saya tentang hidroponik. Jadi banyak sekali Indonesia yang mau simple, apa-apa simple. Jadi kita selalu kaya di atas orang yang malas. Begitulah Indonesia. Jadi perlu diketahui bahwasannya hidroponik ini adalah suatu cabang yang bagus, tidak ribet sebenarnya kalau kita niat. Apalagi dengan harganya yang melunjak. Entah itu dari kebagusannya, dari kesegarannya, hingga yang lain-lain, manfaat dan sebagainya. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Saya Albiang Ramadan, DKSI 08 ya. Di sini saya akan memberi kesimpulan atau tentang penanaman hidroponik di Indonesia ini ya. Jadi saya sangat terinspirasi sekali dengan penanaman hidroponik ini. Kalian bisa lihat sendiri ya di belakang saya noh. Ya, ini sangat memaksimalkan lahan ya, pemirsa di rumah. Jadi semua lahan tuh terjangkau gitu. Terus lebih cepat, lebih unggul, tidak ada hama, lebih higienis ya. Jadi saya berharap banget buat Indonesia ke depannya jangan ada lagi yang masyarakat Indonesia yang ambil simpel, mas-malasan. Padahal hidroponik ini sangat berguna banget ya bagi masyarakat Indonesia. Soalnya hidroponik ini tidak tercampur bahan-bahan kimia seperti ya halnya hama, halnya zat-zat kimia yang lainnya lah gitu ya. Jadi saya berharap buat masyarakat Indonesia ke depannya memaksimalkan lahan yang ada di Indonesia dan banyak lagi menggunakan hidroponik, karena hidroponik ini sangat berguna bagi masyarakat Indonesia. Salam merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Perkenalkan, nama saya Faiz Akbar Al-Rasyid bin Supriyanto. Alhamdulillah pada hari ini saya dan teman-teman saya bisa belajar di luar ruangan atau di luar kelas. Pada hari ini saya mempelajari dua materi, yaitu tentang pembibitan dan hidroponik. Yang pertama pembibitan kita belajarnya di pendopo. Nah, di sana tuh banyak sekali jenis-jenis pohon dari berbagai daerah di Indonesia, terutama pohon eukaliptus dan yang lain-lain itu. Yang kedua, di sini saya mempelajari tentang hidroponik. Hidroponik itu kita bisa menghemat lahan. Jadi dalam hidroponik ini kita tidak perlu membutuhkan lahan yang sangat luas, cukup tidak usah terlalu luas lah. Kita sudah bisa menghasilkan banyak sekali tanaman-tanaman, dan juga hasil dari tanaman-tanaman itu bagus sekali. Nah, di sini baru ada beberapa tanaman, yaitu kangkung, bayam, dan juga selada. Nah, dari sini di bagian hidroponik ini saya mempelajari bagaimana cara untuk membangun tempatnya dan juga cara untuk menanamnya. Yang pertama, dari hidroponik ini kita menanam menggunakan yang namanya rock wool. Rock wool itu adalah pengganti tanah. Sebelum kita
memberikan biji ke dalam brokoli itu, kita harus mencampur air dengan nutrisi-nutrisi, yaitu nutrisi A dan nutrisi B. Selanjutnya setelah kita campur dengan nutrisi, barulah kita taruh biji itu ke dalam brokoli itu. Nah, setelah kita taruh ke dalam brokoli itu, maka kita sirami dengan air yang sudah diberi nutrisi A dan nutrisi B. Setelah itu kita pemanenan itu sekitar 18 hari itu baru kita bisa panen. Nah, itu saja yang saya pelajari tentang hidroponik pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum. Assalamualaikum, merdeka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, saya dan kawan-kawan saya bisa menikmati belajar di alam. Di jam pertama, saya mempelajari tentang mengetahui tanaman-tanaman, dari tanaman eukaliptus, tanaman jati, tanaman beringin, dan lain-lain tanaman yang ada di Indonesia. Semua ini terdapat di Al Zaitun yang ditanami oleh Syekh kita. Ia sangat cinta terhadap alam-alam. Bahkan ia mengumpulkan seluruh bibit-bibitnya dan disebarkan di setiap area Al Zaitun. Nah, di situ memahami bagaimana cara mencangkok, lalu dan lain-lain seperti yang kita pernah pelajari. Dan di jam kedua ini saya mempelajari tentang hidroponik atau disebut greenhouse. Di sini kita mempelajari dari pertama penanaman hingga pemanenan. Dari penanamannya kita harus siapkan bibit apa yang mau kita tanam. Contohnya bayam. Di bayam ini kita mungkin bibitnya cukup satu di setiap titik rockwool yang kita beri. Rockwoolnya sekitar panjang sampai 10 cm, lalu dipotong menjadi kotak-kotak. Diberikan selak-selak supaya nanti pas sudah tumbuh daun, 1 daun atau 2 daun, itu bisa kita pindahkan ke net pot yang telah kita beri. Lalu setelah tumbuh 1 biji, kita siram tanaman dengan nutrisi AB atau AB mix sebutnya. Lalu disebarkan di tempat sisi-sisi yang telah kita beri. Nah, di situ pertumbuhannya kira-kira mencapai hampir 2,5 minggu, tidak mungkin hampir 1 tahun, karena di hidroponik ini pemainannya cukup mudah gitu kan. Tidak perlu yang namanya lama-lama dalam pemainan. Dan tinggi tanaman ini hampir 30 cm. Yang tadi saya bertanya-tanya ke bagian pembina, ternyata mudah sekali untuk menanamnya. Dan saya sangat bersyukur sekali di sini kita bisa berkembangkan hidroponik ini ya. Karena hidroponik ini jarang ada persaingannya. Tuh, bahkan jumlah yang besar ini hidroponik kita bisa mengambil modal yang begitu besar. Nah, di belakang ini modal pembuatan rumah greenhouse ini sekitar 126 juta. Dan bahkan dari pembinanya berkata bahwanya kita bisa balik modal apa yang kita inginkan gitu. 60 juta akan kembali setelah sebulan kemudian setelah dipanen. Nah, maka dari itu buat teman-teman sekalian yang ingin belajar greenhouse, yang mau ingin belajar hidroponik, so bisa belajar lihat video-video yang telah kita share. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen sebanyak-banyaknya di bawah. Thank you. Pastikan like, Komen dan subscribe ya, guys. Dan share. klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar selalu mendapat info terbaru dari channel. Salam toleransi perdamaian, merdeka!